wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Wali Murid di kegiatan sosialisasi preschool untuk tahun ajaran 2022-2023. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid sekalian yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Meskipun sosialisasi kali ini diadakan secara online, semoga tidak mengurangi maksud dan tujuan dari sosialisasi ini sendiri. Baik, kami mulai sosialisasinya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan sosialisasi preschool untuk tahun ajaran 2022-2023. Sebelum kita mulai untuk acara sosialisasi pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada kegiatan sosialisasi di siang hari ini. Acara yang pertama yakni sambutan oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Acara yang kedua yakni sosialisasi pelaksanaan preschool yang akan dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Preschool kami. Dan yang ketiga yakni tanya jawab. Untuk efektivitas waktu, marilah kita masuk ke acara yang pertama yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar Gresik, Ustazah Ria Puspitasari, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Vila. Suara saya jelas ya? Jelas ya. Terima kasih Ustazah Vila sudah mengantarkan acara dan terima kasih kesempatannya untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Wali Siswa Preschool SD Muhammadiyah Manyar tahun pelajaran 2022-2023, yang kami banggakan Ustadz-Ustadzah SD Muhammadiyah Manyar, juga yang luar biasa ini penanggung jawab ICP, ada Ustadzah Puput beserta timnya yang juga hadir di Zoom ya, sudah hadir di layar Zoom ini. Saya lihat ada beberapa ustadz-ustadzah dari preschool, tim preschool yang sudah hadir bersama-sama dengan kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah sampai detik ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa bersilaturahim meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Ibu dan Bapak, saya hanya mengantarkan saja, nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ustadzah Puput selaku penanggung jawab ICP. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu dan Bapak semua atas kepercayaannya memilih SD Muhammadiyah Manyar sebagai tempat belajar Ananda selama 6 tahun. Ibu dan Bapak, untuk ICP ini alhamdulillah telah berjalan mulai tahun 2019 dan alhamdulillah sejak tahun 2019 ICP masih menjadi pilihan bagi Ibu dan Bapak calon wali siswa SD Muhammadiyah Manyar. Perlu kami sampaikan bahwa nanti yang akan dilalui anak-anak selama kurang lebih beberapa kali pertemuan yang mungkin sekitar kalau di total itu mungkin sekitar 2,5 bulan mungkin anak-anak akan menjalani yang namanya preschool. Apa sih preschool ini? Nanti lebih jelas tentang preschool akan dijelaskan oleh Ustadzah Puput, tetapi paling tidak preschool ini
menjadi awal dari pengenalan anak-anak terhadap bahasa Inggris khususnya, juga tentunya ini sebagai saringan ya untuk kita semuanya, istilahnya seleksi secara tidak langsung. Ini merupakan seleksi bagi anak-anak preschool untuk menuju ke kelas ICP nanti di kelas 1 hingga kelas 6. Ibu dan Bapak, untuk kuota ICP di SD Muhammadiyah Manyar kami hanya membuka 1 kelas, yaitu maksimal 28 siswa, sedangkan untuk peserta yang mengikuti preschool nanti insya Allah akan ada 36 siswa, sehingga nanti selama kurang lebih 2,5 bulan nanti anak-anak akan menjalani pembelajaran bahasa Inggris, dan juga sekaligus di sela-sela pembelajaran itu mungkin juga akan kami adakan semacam progression test begitu untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak selama pembelajaran bahasa Inggris di SD Muhammadiyah Manyar. Karena itu kami mohon dukungan sekali lagi kepada Ibu dan Bapak semuanya untuk sama-sama mensupport Ananda, tentunya support yang positif. Artinya apa? Support ini kita sesuaikan betul dengan bagaimana passion Ananda, bagaimana minat Ananda, dan bagaimana kemampuan Ananda khususnya di sisi bahasa Inggris. Kenapa hal ini penting, menjadi penting, dan ini adalah dasar ya dari semuanya supaya anak-anak bisa enjoy di kelas ICP nantinya, karena memang di ICP nanti anak-anak akan menjalani ICP itu selama 6 tahun Ibu dan Bapak, sehingga harapannya jika memang tidak ada kepentingan yang memang benar-benar syar'i, Ananda bisa tetap di SD Muhammadiyah Manyar dan tetap di kelas ICP selama 6 tahun. Ini merupakan hal yang tidak singkat, perjalanan yang tidak singkat bagi Ananda, karena itu kami ingin preschool ini menjadi proses seleksi yang sangat matang, yang juga akan sangat dipantau oleh ustadz-ustadzah yang mengajar nanti di kelas preschool. Semoga anak-anak bisa lebih mengenal lingkungan SD Muhammadiyah Manyar, juga bisa lebih mengenal lebih dekat lagi bagaimana guru-guru di SD Muhammadiyah Manyar mengajar mereka, sehingga mereka bisa lebih enjoy saat nanti mulai masuk ke kelas 1 dengan guru-guru yang sudah mulai menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, khususnya di 3 mata pelajaran, yaitu Mathematics, Science, dan English, yang itu juga kami menggunakan kurikulum Cambridge di dalamnya. Demikian mungkin pengantar dari saya, Ibu dan Bapak, sebagai arahan awal mungkin ya. Nanti kami mohon waktunya untuk bisa menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustadzah Puput. Sekiranya mungkin ada beberapa perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, dari preschool tahun sebelumnya, nanti bisa ditanyakan atau dikonfirmasi saat sesi tanya jawab. Demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada SD Muhammadiyah Manyar. Nun wal kolami wa mayas turun, demi pena dan apa-apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Vita selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Selanjutnya yakni sosialisasi pelaksanaan preschool untuk tahun ajaran 2022-2023 yang akan disampaikan oleh Ustazah Radita Eka Putri Sarjana Pendidikan. Kepada Ustazah Puput kami persilahkan. Thank you, Sadafila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, let's thank to Allah who has given us a mercy and blessing so we can attend to this meeting without any trouble. Salawat and salam are always given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to brightness. And I would like to say thank you so much to all parents and teachers committee who have given the Zoom in this afternoon to have more information about preschool preparation that will be held next month.
Okay, and easy for you and easy for me, I will speak in bahasa. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu wali siswa serta Ustadz Usadah Panitia Preschool 2022 yang telah hadir pada siang hari ini dan bergabung bersama dalam kegiatan sosialisasi Preschool 2022, di mana pada kesempatan siang ini nanti akan kami sampaikan beberapa informasi terkait teknis pelaksanaan preschool dan juga beberapa hal terkait beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan preschool 2022. Baik Bapak Ibu wali siswa, mohon izin untuk dapat kami share screen. Baik, apa sudah dapat dilihat layar kami? Sudah, Ustazah. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Bapak Ibu wali siswa preschool 2022. Sebelumnya akan kami sampaikan apa itu preschool, ya. Jadi preschool adalah kelas persiapan untuk calon siswa kelas 1 sebelum memasuki kelas ICP. Persiapan dalam hal apa, Ustazah? Nah, ini persiapan dalam hal adaptasi mengenal bahasa dan lingkungan baru, khususnya lingkungan sekolah yang baru. Tujuannya apa untuk preschool ini? Adalah untuk membekali calon siswa ICP dengan kemampuan berbahasa Inggris dasar, khususnya kalimat instruksional dan perbendaharaan kata. Mengenalkan calon siswa ICP dengan suasana belajar di SD Muhammadiyah Manyar, kemudian mengkondisikan calon siswa agar dapat lebih dekat atau akrab dengan ustadz usadah dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah preschool ini merupakan proses seleksi siswa ke kelas ICP karena kuota kelas ICP adalah 28 siswa untuk satu kelas. Untuk materi preschool sendiri meliputi simple instruction, kemudian vocabulary, listening, speaking, reading, dan writing. Untuk perlengkapan preschool Bapak Ibu, jadi Ananda nanti akan dibekali dengan buku tulis sebanyak 2 buah, kemudian pin nama siswa, kaos preschool, workbook preschool, dan folder silabus materi ajar. Jadi nanti Ananda akan mendapatkan satu tas yang berisi perlengkapan belajar seperti yang tertera di layar. Untuk folder akan berisikan nama siswa preschool, jadwal guru pengajar, nama guru pengajar beserta nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian silabus pembelajaran. Untuk waktu pengambilan perlengkapan siswa akan diinformasikan lebih lanjut melalui WhatsApp group preschool yang sudah dibentuk. Seperti itu. Untuk panduan materi preschool telah disusun dalam preschool silabus. Jadi di dalam silabus preschool ini nanti Bapak Ibu akan terdiri dari pertemuan, materi dan indikator pembelajaran, serta jadwal tes dan juga ada jadwal libur. Untuk preschool silabus nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu, dan ini nanti akan dibagikan ke masing-masing wali siswa dan sudah berada di dalam folder siswa. Selain untuk menyimpan preschool silabus, ya, silabus preschool ini, folder siswa nanti juga bisa dipakai untuk menyimpan worksheet yang nanti akan diberikan oleh Ustadz Usadah. Jadi selain ada buku pendamping siswa, kami juga akan memberikan worksheet
dan juga review melalui kuis ya untuk review anak-anak di rumah. Jadi di dalam silabus preschool ini Bapak Ibu sudah tertera pertemuannya, kemudian tema, tanggal pelaksanaan, indikator pencapaian pembelajaran, kemudian language target dan vocabulary-nya. Juga sudah kami lampirkan juga terkait jadwal libur Ananda selama pelaksanaan preschool berlangsung. Untuk pembelajaran preschool dimulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Senin dan Jumat memakai kaos preschool, sedangkan Rabu memakai baju bebas. Untuk girls, ya, untuk siswa muslimah, kami sarankan untuk memakai jilbab saat pelaksanaan preschool. Kemudian sarana belajar secara offline di SDMM. Jadi Ananda bisa diantar ke sekolah, ke SDMM pada pukul 13.30. Jadi kelas akan kami mulai pukul 13.30. Kemudian membawa perlengkapan belajar saat proses KBM. Apa saja Ustazah nanti yang perlu dibawa nanti akan kami lampirkan. Baik, ini perlengkapan preschool yang perlu dipersiapkan saat proses KBM. Yang perlu dibawa Ananda ada English workbook, kemudian buku tulisnya cukup 1 dulu yang dibawa Bapak Ibu, kemudian alat tulis yang sudah lengkap dengan pensil dan penghapusnya, kemudian ada krayon kecil, ya, krayon yang isi berapa itu? 12 ya, 12 warna, itu sudah cukup. Kemudian air minum, dan untuk pemakaian kaos sesuai jadwal yang sudah kami sampaikan tadi, setiap hari Senin dan Jumat. Untuk girls bisa memakai jilbab. Selain pembelajaran secara offline yang kita lakukan, kami juga memfasilitasi Bapak Ibu wali siswa dan juga Ananda melalui aplikasi Google Classroom, yang mana Google Classroom ini kami harapkan dapat menjadi sarana informasi dan penghubung materi pembelajaran selama preschool berlangsung. Untuk konten Google Classroom Preschool, terdiri dari topik materi preschool, materi yang telah disampaikan oleh guru per hari per indikator materi, kemudian record Zoom, quiz, dan assessment. Jadi untuk Bapak Ibu yang kebetulan bekerja mungkin pada siang hari, kemudian ingin memantau perkembangan materi Ananda yang telah disampaikan pada hari itu, Bapak Ibu dapat memantau melalui Google Classroom. Seluruh wali siswa preschool kami sarankan untuk dapat bergabung di Google Classroom Preschool. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut melalui WhatsApp group. Untuk cara bergabung di Google Classroom Preschool, Bapak Ibu dapat mengklik ya URL seperti yang tertera di layar, atau bisa juga download aplikasi Google Classroom di Play Store. Klik tanda plus di pojok kanan atas, kalau di aplikasi itu di bawah kalau nggak salah Bapak Ibu, di bawah kanan, pojok kanan bawah. Kemudian pilih join kelas atau ikuti kelas, masukkan kode kelas. Jadi ini kode kelas dari Google Classroom Preschool. Klik join. Atau nanti bisa disimak video tutorial pada link berikut, nanti akan kami share juga di WhatsApp group Bapak Ibu. Kemudian untuk pelaksanaan tes atau ujian, jadi selama pelaksanaan preschool ini berlangsung nanti akan ada 4 tes, tahapan tes ya, yang akan dilalui oleh Ananda, yang terdiri dari progression test 1, progression test 2, progression test 3, dan final test. Untuk progression test ini diadakan setiap kurang lebih setelah 6 kali proses KBM. Jadi untuk pelaksanaan progression test ini seperti evaluasi beberapa materi seperti itu yang telah disampaikan oleh guru-gurunya. Untuk final test diadakan setelah materi tuntas diajarkan semua dari awal sampai akhir, mencakup seluruh materi preschool.
dari awal sampai akhir. Jadi materinya juga ada di progression test 1, progression test 2, progression test 3. Secara keseluruhan nanti akan diujikan di final test. Untuk soalnya bukan soal dari progression test 1, 2, 3 kemudian kami jadikan satu, bukan ya Bapak Ibu, hanya untuk materi saja mencakup seluruh materi dari pertemuan awal preschool sampai dengan akhir. Itu untuk final test. Kemudian untuk rapot dan penilaian preschool sendiri kami ambil dari language skill yang terdiri dari listening, speaking, reading, writing, dan vocabulary. 4 rapot selama mengikuti preschool sesuai dengan ujiannya tadi ya Bapak Ibu. Jadi ujiannya ada 4 kali ujian, 4 kali tes, maka rapotnya juga ada 4. Jadi setiap selesai ujian nanti akan 1 pekan kemudian nanti akan kami berikan rapot pencapaian dan evaluasi Ananda. Jadi setelah progression test 1 pekan kemudian nanti akan kami berikan laporan berupa rapot progression test 1. Nanti setelah progression test 2 juga sama, akan kami berikan rapot hasil progression test 2. Begitu seterusnya hingga final test. Jadi selama mengikuti preschool ini nanti Ananda akan mengikuti 4 tes dan mendapat 4 rapot evaluasi. Rapot dalam bentuk diagram terdiri dari hasil siswa dan rata-rata kelas. Rapot dicetak 1 pekan setelah pelaksanaan tes. Kami usahakan bisa istiqomah ya Bapak Ibu, 1 pekan setelah pelaksanaan tes. Untuk contoh rapotnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang ungu ya atau pink ini itu adalah student score. Jadi ini adalah rapot nilai siswa, sedangkan yang berwarna biru adalah class average atau rata-rata kelas. Seperti itu. Untuk peserta preschool pada tahun pelajaran 2022 ini sebanyak 37 siswa, dan untuk kuota kelas ICP, 1 ICP sebanyak 28 siswa. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustada Vita tadi, untuk kelas ICP nanti Bapak Ibu, untuk mata pelajaran Cambridge itu terdiri dari 3 subjek, yaitu English, Math, and Science. Untuk hasil akhir, dari 37 siswa preschool ini nanti akan menjadi 28 siswa untuk kelas 1 ICP di tahun pelajaran 2022-2023. Hasil akhir tersebut dipertimbangkan dari nilai keseharian siswa, jadi selain nilai tes juga akan ada nilai harian yang akan kami ambil, kemudian ada nilai hasil tes, kesiapan belajar siswa, yang ini kami amati dari sikap, keaktifan, dan tanggap respon selama pelaksanaan preschool berlangsung. Dan yang terakhir adalah support dari orang tua. Masing-masing pertemuan. Jadi untuk guru preschool di hari Senin ada Ustada Fitri dan Ustada Puput. Untuk hari Rabu ada Ustada Fitri dan Ustada Ria. Dan untuk hari Jumat ada Ustada Ria dan Ustadz Yudi. Nanti akan kami perkenalkan satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti juga file yang akan tertera di dalam folder siswa. Jadi seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, jadi di dalam folder siswa itu selain ada silabus preschool, juga ada nama guru dan kontak personnya dan nomor HP-nya ya, juga sudah tertera. Jadi Ustada Fitri, Ustada Ria, Ustadz Yudi, dan Ustada Puput. Berikut juga kami sertakan jadwal guru pengajarnya, juga sudah kami insert di dalam folder Ananda nanti. Nah, ini Ustada Fitri, Bapak Ibu kami perkenalkan satu persatu untuk Ustada pengajar preschool tahun pelajaran 2022-2023.
Berikut ini Ustada Fitri. Hello Ustada Fitri. Hello, Sada Puput. Nice to Ya, see Ustada you. Fitri. Nice to see you all, moms and kids. Welcome to preschool. Oke, thank you Ustada Fitri. Nah, nanti Ustada Fitri ini yang akan mendampingi anak-anak juga selama pelaksanaan preschool berlangsung. Kemudian selain Ustada Fitri, ada juga Ustada Ria. Ustada Ria. Ya, Us. Assalamualaikum semuanya. Nah, ini Ustada Ria, Gema. Ya, Baik. Us. Terima kasih Ustada Ria, Ustada Fitri, dan selanjutnya ini the only man ya, in preschool ya. Bapak preschool ini jadinya nanti ya Bapak Ibu. Ini ada Ustadz Yudi. Nah, Ustadz Yudi nanti juga akan mendampingi Ananda selama pelaksanaan preschool berlangsung. Halo Ustadz Yudi. Assalamualaikum Bapak Ibu, anak-anak siswa preschool SD Muhammadiyah Manyar. Selamat datang di SD Muhammadiyah Manyar. Semoga sehat selalu semuanya. Ini ada muridnya Ustadz dulu ini, Mbak Ilmi di sini. Murid preschool Masih ini, hafal Bu. ya Ustadz ya. Iya. Mewakili adiknya ini. Oh, iya. Terima kasih Ustadz Yudi. Ya, ya. Dan yang terakhir Kan ada kuliah kayaknya. saya sendiri, Kelas 3 Bapak ya? Ibu, nanti insya Allah SMA. saya juga akan ikut mendampingi Ananda selama pelaksanaan preschool berlangsung. Salam kenal nggih Bapak Ibu. Alumni preschool ya, Mbak Ilmi. Yang perlu diperhatikan nanti Bapak Ibu nggih, selama pelaksanaan preschool ini, mohon bantuan dan kerjasamanya untuk dapat mengantar dan menjemput Ananda tepat waktu. Karena sesuai pengalaman kami saat pelaksanaan preschool sebelum-sebelumnya nggih, ketika Ananda ini terlambat masuk ke kelas, terkadang mood-nya akan berubah seperti itu ya. Namanya anak kecil nggih Bapak ya. Bapak Ibu, jadi perlu kita jaga mood-nya dan juga semangat belajarnya seperti itu. Dan salah satu yang kami lihat yang dapat mempengaruhi semangat belajar Ananda adalah ketika Ananda datang terlambat saat kelas preschool. Nah, itu seperti ada apa ya, mungkin kekecewaan ya seperti itu. Nah, nanti kami derek titip nanti selama pelaksanaan preschool nanti mohon dapat mengantar dan menjemput Ananda tepat waktu. Kemudian mohon bantuannya juga selama di rumah untuk pendampingan saat pengulangan materi di rumah seperti itu. Jadi belajarnya tidak perlu serius-serius amat ya Bapak Ibu. Jadi bisa sersan serius tapi santai. Ketika di rumah setelah pulang preschool barangkali bisa direview kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadzah di sekolah seperti itu. Kemudian kami mohon bantuannya juga untuk senantiasa memantau Google Classroom terkait tugas, kemudian materi, insya Allah nanti akan kami post di Google Classroom dan akan kami infokan di WhatsApp setiap harinya, di WhatsApp group. Akan kami reminder setiap harinya dan juga akan kami infokan materi setiap harinya dan penugasan setiap harinya, insya Allah akan kami infokan juga di WhatsApp group. Dan yang terakhir kami mohon untuk senantiasa memotivasi siswa untuk tetap semangat belajar selama proses preschool berlangsung. Baik, saya kira cukup Ustadzah Vila. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Nanti akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Puput yang sudah menyampaikan detail terkait yang dilaksanakan nanti. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu sekalian yang apabila masih ada yang kurang jelas terkait penjelasan yang disampaikan Ustazah Puput, kami persilahkan untuk bertanya. Monggo. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang
kurang jelas atau perlu ditanyakan kembali, bisa melalui kolom chat atau aplikasi raise hand ya. Kolom chatnya aktif ya Ustaz. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan, bisa disampaikan sekarang. Jadi nanti ketika preschool sudah dilaksanakan, Ananda sudah siap, Bapak Ibu juga sudah mengetahui info detailnya. Ya, ada ini Ustazah Pila. Nama ya? Abiyu, Rafif, Abukori. Monggo. Oke, monggo, Ma. Monggo untuk wali siswa dari Abiyu Rafif Abukori. Oke, monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus ini kan kendalanya ketika berangkatnya jam setengah 2 tadi Gus ya. Setengah 2. Lalu nggak setengah 2 sampai jam 3 nggih. Yaitu apakah ada seperti antar jemput nggak Us yang disediakan dari sekolah nanti mungkin bisa berbayar maksudnya. Soalnya kondisi jam segitu kan ayah sama ibunya lagi kerja, jadi untuk pengantaran memang agak susah. Mungkin bisa diakomodir dari sekolahan, kalau ada, mungkin bisa mempermudah dalam itu pelaksanaan preschoolnya, Us. Gimana, Us? Terima kasih Bapak. Ini langsung saya respon ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan mohon maaf sebelumnya Bapak terkait antar jemput siswa untuk sementara waktu masih belum tersedia, baik itu untuk preschool maupun untuk siswa SDMM sendiri, seperti itu Bapak. Kalau biasanya seperti ini Bapak, tapi setiap wali siswa ini ya jadwal bekerjanya berbeda-beda ya Bapak ya. Ada yang siang itu ada jeda waktu istirahat seperti itu nggih Bapak. Kemudian kembali ke kantornya sebelum pukul 1 seperti itu. Dan Ananda sebelum pukul 1 itu sudah diantar ke sekolah, boten nopo-nopo seperti itu. Kalau memang siang itu sebelum setengah 2 itu Ananda sudah sampai di sekolah, insya Allah nanti akan ada ustadz-ustadzah yang mendampingi juga seperti itu. Tapi kalau untuk kegiatan antar jemput, mohon maaf untuk sementara waktu masih belum bisa kami adakan kembali seperti itu Bapak. Karena memang situasi yang masih belum memungkinkan kalau untuk antar jemput seperti itu. Oke, Bapak, untuk jawabannya apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan kembali? Oke, jelas. Terima kasih, Ustazah. Oke, sama-sama Bapak. Terima kasih. Ini ada di kolom chat, ada Vila. Ya, ini ada dari wali muridnya Ananda Hussein. Tanyanya, Assalamualaikum, materi hari ini bisa di-share ya karena saya terlambat masuk. Insya Allah nanti akan kami share PDF-nya ya Bapak Ibu, akan kami share di WhatsApp group seperti itu. Juga nanti akan ada record Zoom-nya juga yang akan kami share di WhatsApp group. Monggo nanti bisa direview ulang ketika di rumah seperti itu. Barangkali ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Monggo bisa raise hand atau melalui room chat. Ustazah Puput. Assalamualaikum Ustazah. Ini dari wali murid Ananda Maulana Miftahul Zafran. Assalamualaikum Ustazah, kalau seandainya saat kegiatan pembelajaran, siswa berhalangan hadir, apa boleh izin Us? Ya, terima kasih Ustazah Vila, terima kasih Mama yang sudah menanyakan. Boleh Mas, selama memang Ananda berhalangan masuk, barangkali sakit atau ada halangan yang lain, kami perkenankan untuk izin, tapi kami harapkan ada konfirmasi ya Ma ya, konfirmasi atau info yang disampaikan ke guru pengajar masing-masing. Jadi tadi sudah kami sampaikan juga untuk setiap hari gurunya berbeda-beda nggih. Jadi
hari Senin ada Ustada Fitri dan Ustada Puput. Jadi nanti sekiranya hari Senin Ananda berhalangan untuk hadir, maka Mama bisa mengirimkan info ya ke salah satu guru tersebut. Jadi dikirimkannya ke Ustada Fitri atau Ustada Puput, seperti itu. Nanti di hari Rabu, jika Ananda ada berhalangan, sakit, atau izin, Mama bisa mengirimkan info atau konfirmasi ke Ustada Fitri atau Ustada Ria yang bertugas di hari Rabu, seperti itu. Jika di hari Jumat, sekiranya ada yang berhalangan, nanti bisa konfirmasi ke Ustada Ria atau Ustadz Yudi yang bertugas di hari Jumat. Jadi seperti itu, Ngema. Terima kasih, Mama. Semoga jawabannya tadi sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari wali murid Ananda Melvin yang menanyakan, bila Ananda tidak lulus kualifikasi ICT, otomatis pindah ke reguler, begitu Kak Us? Oke, terima kasih Ustazah Vila dan Mama dari Ananda Melvin. Untuk di kelas ICP ini, ketika Ananda belum dapat bergabung di kelas ICP, maka automatically nanti akan bergabung di kelas reguler. Seperti itu, Ma. Semoga nanti Ananda tetap semangat ya, dimanapun kelas Ananda nanti. Mudah-mudahan tetap semangat. Ya. Terima kasih, Mama Melvin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari wali murid Ananda Naura. Mau menanyakan terkait kriteria kelulusan untuk kelas ICP sendiri seperti apa ya, Us? Maksudnya berapa rata-rata nilainya yang harus didapati setiap tes? Oke, terima kasih Mama Naura. Untuk untuk kriteria kelulusannya ini tadi yang kami ambil ada dari nilai harian, kemudian nilai tes, Ngema, ya, kemudian keaktifan Ananda saat proses pembelajaran, seperti itu. Untuk kriteria nilainya sendiri, rata-rata nilai yang harus didapat di setiap tes ini minimal, saya ini ya, kalau untuk kelas preschool ini untuk mematok nilai ya, seperti ini, Ma. Jadi minimal bisa di atas atau minimal ya 70 seperti itu. Jadi ini nilai yang tapi insya Allah Ananda selama pelaksanaan preschool ini, Ma, rata-rata bisa, insya Allah bisa mengikuti dengan baik. Tapi tidak berarti setiap nilai yang di atas nilai yang kami sampaikan tadi itu bisa lulus preschool seperti itu, Gema. Jadi ada banyak pertimbangan yang akan kami nilai juga, termasuk rata-rata kelas seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mama Hesti, wali muridnya Ananda Hazim. Apakah Ananda diperbolehkan membawa bekal cemilan atau hanya boleh membawa air minum saja? Baik, terima kasih. Untuk Ananda Hazim, mohon maaf, Ananda Hazim, untuk bekalnya untuk saat ini berupa air minum saja, Gema, seperti itu. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, Ananda bisa makan siang terlebih dahulu. Selama proses pembelajaran preschool, Ananda bisa membawa air minum saja, seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari wali siswa Keisha. Untuk jam sekolah, apakah sudah fix ya, mengingat pada jam tersebut biasanya anak-anak waktunya istirahat. Apakah memungkinkan misal jam 3? Oke, terima kasih Mama Keisha. Untuk waktunya, memang sudah kami tetapkan setiap pukul 1 siang. Ini juga sudah berlaku di kegiatan preschool sebelum-sebelumnya seperti itu, Ma. Untuk pelaksanaan preschool secara offline. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari wali murid Emira yang menanyakan terkait bekal snack. Tadi itu ya, kalau untuk bekal snack sendiri masih belum diperkenankan, jadi mungkin Ananda dibawakan air mineral saja. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan
dari wali murid Nurul Harina, yaitu semisal berhalangan hadir, apakah ada pembelajaran secara daring yang bisa diikuti siswa atau tidak? Baik, terima kasih. Jika Ananda berhalangan hadir, maka Ananda dapat mengikuti pembelajaran tersebut, memantau pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Ustada melalui Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu nanti akan ada materi yang disampaikan Ustadz Ustada pada hari itu, kemudian ada record Zoom-nya juga, jadi Ananda bisa memantau dari Ananda dan orang tua ya, wali siswa dapat memantau dari Google Classroom tersebut. Mohon maaf tidak ada pembinaan atau jam tambahan melalui daring seperti itu. Ini ada kelanjutannya, Ustazah Puput. Apakah kalau tidak hadir mempengaruhi nilai hariannya? Ketidakhadirannya siswa. Tapi sebelumnya ini saya mau tanya ini untuk Mama apa namanya Nurul Farina ini, untuk yang dimaksudkan berhalangan hadir ini apa ya? Secara ya sakit atau izin seperti itu gimana? Yang dimaksudkan ya? Jika Ananda izin misalkan Sakit, dalam satu Ustazah. ya sakit ya, Ustaz. Ketika Ananda izin sakit, maka Anda bisa mengikuti pembelajaran melalui memantau pembelajaran yang disampaikan Ustadz Ustada melalui Google Classroom seperti itu. Dan jika tidak bisa hadir, akan mempengaruhi nilai harian. Nanti ketika Ananda sudah masuk, jadi yang pembelajaran yang kami sampaikan pada saat Ananda tidak masuk itu akan kami berikan ke Ananda. Jadi misalkan di hari Senin ada worksheet seperti itu, atau ada tugas yang harus dikerjakan Ananda, tetapi Ananda berhalangan tidak masuk, maka besok ketika Ananda masuk, nanti akan kami berikan. Begitu juga untuk tes yang lain. Jadi misalkan ada speaking test seperti itu atau listening seperti itu, nanti akan kami susulkan saat Ananda masuk seperti itu. Selanjutnya ada dari wali siswa Maryam Anafi. Apakah kegiatan observasi siswa untuk kelas ICT tetap akan dilaksanakan? Jika ada, kapan jadwalnya? Jadi untuk observasi Goes to Preschool itu tidak ada, jadi Anda akan langsung mengikuti kelas preschool seperti itu. Jadi tidak ada observasi siswa untuk kelas ICT, tapi preschool ini sebagai wadah untuk observasi siswa ICT nantinya seperti itu. Kemudian pertanyaan dari wali siswa Emira, nanti kelasnya di mana ya Ustazah? Ya, nanti kelasnya ada di hall, di aula lantai 4 di SDM. Seperti itu. Kemudian ini nanti insya Allah akan ada ustadz-ustadz yang mengarahkan. Ketika Anda datang, tidak akan langsung kami lepas, tapi nanti ada ustadz-ustadz yang mengantar dan mengarahkan, juga mendampingi Ananda ketika berada di aula. Baik ketika mulai datang sampai berada di aula, nanti akan ada ustadz-ustadz yang mendampingi. Kemudian ini ada dari wali siswa Zainuri Ahmad. Oke Pak, nanti materinya akan di-share di WA Group Preschool. Insya Allah setelah acara ini selesai. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari wali siswa Maulana Miftahul. Untuk preschool ini mulainya kan tanggal 7 Maret, itu sampai kapan ya, Us? Ya, preschool akan mulai di tanggal 7 Maret dan akan berakhir di bulan Juni, Bapak Ibu. Akan berakhir di bulan Juni, insya Allah itu tertera di dalam silabus preschool yang nanti akan diterima oleh Bapak Ibu wali siswa di dalam folder seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari wali siswa Naura. Misalnya jika progression test yang pertama mendapat nilai yang memenuhi untuk kelas ICT, tetapi progresif test yang kedua atau ketiga tidak cukup bagus, nilainya apakah bisa lulus? Ya, terima kasih, Mas. Jadi nilai yang kami sampaikan tadi 70 itu adalah KKM ya, Mas. KKM nilai preschool seperti itu. Kemudian untuk kriteria lulus atau tidak, jadi ada akumulasi secara keseluruhan. Jadi kami tidak melihat dari progression test 1 saja. Kami tidak melihat dari progression test 2 saja, tapi semua
nilai akan kami lihat seperti itu. Dari nilai harian, kemudian progres tes 1, progres tes 2, 3, sampai final test, itu nanti akan kami akumulasikan dan itu nanti akan menentukan nilai Ananda, nilai akhir Ananda. Seperti itu. Jadi tidak per tes, tapi secara akumulasi, secara keseluruhan. Jadi tidak hanya nilai tes saja, tapi juga ada nilai harian, tugas-tugas harian, baik yang di buku, di worksheet, ataupun kuis yang di classroom, itu nanti akan kami akumulasikan semua. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mama Hesti. Untuk berangkat kalau lebih awal minim pukul berapa dan kalau menjemput telat maksimal pukul berapa? Oke, terima kasih. Untuk Ananda minimal sudah bisa berada di sekolah pukul 1. Jadi Ustadz saja sudah siap di pukul 1 memang karena sebelumnya ada isoma ya, sholat makan. Jadi ketika pukul 1 insya Allah Ustadz sudah siap bertugas kembali meskipun kelas preschool masih dimulai pukul 1.30, 13.30 ya. Jadi pukul 13 minimal Ananda sudah tiba di sekolah. Kemudian menjemput telat, jadi kalau SDM ini sudah masuk QD, Mak, itu pukul 15.30 itu kakak-kakak yang ada di SDM itu sudah mulai pulang seperti itu. Jadi biasanya lalu lintas juga padat seperti itu. Nah, jadi kalau halangan hadir atau mohon maaf berhalangan menjemput atau menjemputnya terlambat, tetap nanti kami mohon untuk bisa konfirmasi ke guru pengajar yang bertugas hari itu. Jadi kami nanti bisa mendampingi Anda sampai Anda dijemput kembali seperti itu. Jadi kalau batas minimal menjemputnya sebenarnya tidak ada batas, cuma itu tadi ketika pukul 15.30 itu lalu lintas sudah mulai padat karena kelas sudah mulai pulang seperti itu dijemput. Itu ketika isinya ketika sudah full day, full day, karena kita sedang dalam kondisi yang belum pasti. Ya, kalau sekarang memang kakak-kakak orangnya hati, tapi kalau sudah full day 15.30 itu sudah lintas sudah padat seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, monggo. 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 Bisa melalui room chat atau bisa langsung mic-nya di unmute. Ampun. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, nih. Nanti apabila ada untuk materi hari ini pasti akan di-share di WA group. Jadi bagi yang masuknya tadi sedikit terlambat, tidak perlu khawatir untuk ketinggalan informasinya. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Wali Siswa untuk peserta preschool tahun 2022. Mohon maaf nanti Bapak Ibu ketika sosialisasi ini telah berakhir, namun Bapak Ibu ada pertanyaan yang masih perlu ditanyakan kepada kami, monggo bisa hubungi saya, Ustazah Puput, atau Ustazah yang lain, atau melalui Ustazah juga bisa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, sampun jelas Bapak Ibu. Baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti sosialisasi preschool pada siang hari ini. Semoga kedepannya preschool berjalan dengan baik dan lancar dan Ananda bisa mengikuti preschool dengan nyaman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan preschool ini masih ada kekurangan di sana-sini. Semoga dengan diadakannya kegiatan preschool ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan Anandanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu bisa lihat dari grup. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya.